Bab 2576, Identitas Sarah. Dunsing mengira hal itu akan membutuhkan usaha, tetapi dia tidak menyangka Vilas akan menyetujuinya semudah itu. Vilas mengeluarkan sebuah token dan melemparkannya ke Dunsing dengan santai, sambil berkata, ambillah token ini. Bawahan yang kubawa bersamaku, serta beberapa bawahan yang ditempatkan di Endless, semuanya akan mematuhi perintahmu. Dunsing menerima token itu dengan puas. Aku masih belum tahu siapa saja orang kuat lain di Endless yang bereinkarnasi dari Endless Plane. Vilas tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, Yue Ming adalah reinkarnasi dari Tuan Muda Pulau Jahat, dan leluhur darah umat manusia juga merupakan orang kuat dari Pulau Jahat. Yue Ming, leluhur darah. Setelah mendengar kedua nama ini, Dunsing tidak dapat menahan diri untuk berseru. Stuttgart merupakan reinkarnasi dari seorang pria berkekuatan tak terbatas, yang berada di luar ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa Yue Ming juga merupakan reinkarnasi, dan merupakan Tuan Muda dari Pulau Jahat. Dia juga tidak menyangka bahwa ayah Sarah, leluhur darah, juga seorang pria kuat dari Pulau Jahat. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Baiklah, silakan lanjutkan dan tunggu kabar baikmu. Vilas berhenti sejenak. Dunsing berbalik dan pergi, sedangkan Stuttgart mengabaikannya. Setelah mengetahui bahwa leluhur darah adalah bawahan Vilas, rencana selanjutnya menjadi mudah dilaksanakan. Julian telah menunggu di alam semesta dekat Sekte Duotian. Meskipun dia tidak berada di Sekte Duotian, dia selalu memperhatikan setiap gerakan sekte tersebut. Dia mencatat semua makhluk hidup yang meninggalkan Sekte Duotian selama periode ini. Mengoceh. Pada saat ini, Julian melihat makhluk hidup muncul. Dunsing, mengapa dia datang ke Sekte Duotian? Julian sebelumnya tidak mengetahui identitas Dunsing, tetapi setelah dia memulihkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya di Tanah Suci Sekte Duotian, dia mengetahui identitas asli Dunsing. Dunsing adalah Dewi Abadi di alam pusat. Dia adalah makhluk yang benar-benar kuat dan juga pengejarnya. Namun di kehidupan sebelumnya, ia hanya mengejar kekuasaan dan tidak terlalu mempedulikan hal lain. Mengenai bagaimana Dunsing bisa bereinkarnasi di Infinity, dia tidak terlalu memikirkannya. Dan dari kontaknya dengan Dunsing, tampaknya Dunsing belum membangkitkan ingatan kehidupan masa lalunya. Karena itu, dia tidak mengganggu atau terlalu memperhatikannya. Dia ingin menunggu hingga semua hal yang tak ada habisnya itu berakhir dan Dunsing membangkitkan ingatan masa lalunya sebelum pergi menemuinya untuk mengenang masa lalu. Julian tidak pernah menyangka bahwa Dewi Abadi dari kehidupan sebelumnya dari Dunsing lah yang secara diam-diam bertanggung jawab atas konspirasi tersebut dan karena itu bergabung dengan sekelompok orang kuat untuk menghancurkannya. Di matanya, Dewi Abadi hanyalah salah satu dari sekian banyak pelamarnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa, setelah gagal mengejarnya, sang Dewi Abadi akan diam-diam menipu dan membunuhnya. Biasanya kalau aku tidak bisa mendapatkan sesuatu, aku lebih memilih menghancurkannya daripada membiarkan makhluk lain mendapatkannya. Dunsing muncul, dan dia muncul tanpa suara di luar Sekte Duotian. Dia pikir dia sama sekali tidak sadar, tetapi kenyataannya, Julian memperhatikan semuanya. Dia pertama kali bertemu Yue Ming ketika dia berada di dekat Sekte Duotian. Kemudian, dia bertemu lagi dengan leluhur darah. Julian mendengar percakapan mereka. Setelah mengetahui percakapan mereka, Julian mengerutkan kening. Yue Ming sebenarnya adalah Tuan Muda dari Pulau Jahat. Leluhur darah, ayah Sarah, sebenarnya adalah reinkarnasi dari bawahan Vilas. Julian memikirkan semua orang di sekitarnya, tetapi dia tidak memikirkan Yue Ming dan leluhur darah. Itu agak menarik. Sudut mulut Julian terangkat, dengan senyum tipis di wajahnya. Seperti yang diharapkan darimu, kau adalah reinkarnasi dari Ratu Abadi. Kau berhasil menghubungi Vilas dalam waktu yang singkat. Kau juga mendapatkan token Vilas dan dapat memanggil pasukan dari Pulau Jahat. Aku ingin melihat trik apa yang bisa kau lakukan. Setelah mengetahui tentang mata-mata di sekitarnya, Julian akhirnya merasa lega. Dia tetap tidak muncul, tetapi mengawasi secara diam-diam. Setelah bertemu Yue Ming dan leluhur darah, Dunsing pergi. Julian terus memperhatikan setiap gerakan Sekte Duotian di alam semesta dekat Sekte Duotian. Segera setelah itu, Yue Ming pergi. Julian segera menghubungi Talal dan Pangu. Minta mereka untuk mengikuti Dunsing dan Yue Ming secara diam-diam. Sekte Duotian. Gunung di belakang puncak utama. Sarah duduk bersila di depan tebing. Dia mengenakan gaun hitam dan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Pertarungan di alam kesengsaraan telah berakhir, dan suasana pertarungan di kota tak berujung juga telah mereda, tetapi Julian belum muncul. Dia sedang menunggu Julian muncul. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjubah merah berjalan mendekat. Sarah segera berdiri dan memanggil, "Ayah." Leluhur darah mengangguk sedikit, meliriknya, dan bertanya, "Apakah kamu menunggu Julian di sini?" "Ya." Sarah mengangguk pelan dan berkata, "Suasana pertempuran di kota tak berujung sudah mereda, tetapi Julian belum kembali. Aku agak khawatir." Leluhur darah tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan Julian saat ini, dia seharusnya baik-baik saja." Meski begitu, Sarah masih sedikit khawatir.
Sarah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Leluhur darah tampak sangat serius. Sarah melirik leluhur darah. Leluhur darah berkata, ini tentang pengalaman hidupmu. Latar belakang saya, Sarah tercengang. Ya, leluhur darah berdiri di depan tebing, memandang ke kejauhan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata perlahan, kamu datang dari bagian terdalam dunia yang gelap. Bagian terdalam dari dunia yang gelap. Sarah tampak bingung. Leluhur darah mengangguk sedikit dan berkata, pada saat itu, alam kekacauan telah disembunyikan oleh Duan, tetapi alam kekacauan juga terhubung ke dunia kegelapan. Sekarang, alam yang lebih luas telah muncul. Tidak hanya ada dunia kegelapan di alam tanpa akhir, tetapi setiap alam terhubung ke dunia kegelapan. Sarah juga memiliki pemahaman tertentu tentang ini. Saat itu, kultivasiku masih sangat lemah, dan aku menemukan kejanggalan di dunia gelap. Aku memasuki pinggiran luar dunia gelap dan melihatmu yang baru saja lahir. Mengenai identitas dan asalmu, aku tidak tahu. Satu-satunya yang kutahu adalah ada tanda-tanda aneh di sekitarmu saat itu, dan ada banyak monster iblis yang terbentuk oleh aura hitam yang menjagamu. Para iblis membawamu dan mengantarmu keluar dari dunia gelap. Saat kau mencapai tepi dunia gelap, para iblis menghilang, dan aku membawamu keluar dari dunia gelap. Leluhur darah berbicara tentang kejadian di masa lalu. Dia tidak tahu apa asal-usul Sarah, tetapi dia dapat menebak bahwa Sarah pasti memiliki asal-usul yang hebat. Dia tidak menganggapnya serius pada saat itu, tetapi sekarang setelah ingatannya tentang kehidupan masa lalunya terbangun, dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan ketika mengingat adegan di mana para iblis mengawal Sarah keluar dari dunia gelap. Setelah mendengar ini, Sarah juga cukup terkejut. Ayahnya tidak pernah menceritakan hal-hal ini padanya. Dikatakan bahwa dia bereinkarnasi dari dimensi lain menuju keabadian, tetapi dia sekarang telah mencapai keadaan kesempurnaan dalam kembalinya kekacauan, tetapi dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Ada satu hal lagi, leluhur darah memandang Sarah. Ada apa? Pada saat ini, leluhur darah tiba-tiba mengambil tindakan, dan beberapa prasasti dengan cepat muncul dan tenggelam ke tubuh Sarah. Pada saat Sarah bereaksi, kultivasinya telah disegel. Dia berjuang keras untuk membuka segel itu, tetapi dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Ayah, kamu. Sarah, ada satu hal lagi. Aku berasal dari pulau jahat di alam pusat. Aku ditempatkan di alam tanpa akhir sejak lama. Aku baru saja memulihkan ingatanku tentang kehidupan masa laluku. Pulau jahat sangat kuat. Bahkan jika Julian sangat kuat sekarang, dia masih belum sebanding dengan pulau jahat. Pulau jahat hanya menginginkan cahaya abadi. Sekarang cahaya abadi telah dilebur dan disempurnakan oleh Julian. Aku hanya bisa menangkapmu untuk memaksa Julian menyerahkan cahaya abadi. Dengan cara ini, aku akan menyelesaikan misi. Dan selama Julian menyerahkan cahaya abadi, itu akan baik untuk semua orang. Bab 2577, Puncak Awan Tertinggi. Sarah tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya mungkin merupakan reinkarnasi dari makhluk kuat dari dimensi lain. Dan dia adalah orang yang kuat. Sekarang ingatannya dari kehidupan sebelumnya sudah pulih, dan seiring pulihnya ingatannya, kekuatannya dari kehidupan sebelumnya juga ikut pulih. Kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Dia disegel karena kecerobohannya. Leluhur darah tidak banyak bicara, dan langsung memasukkan Sarah ke dalam senjata ajaib luar angkasa, lalu pergi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tak seorang pun di seluruh sekte Duotian yang mengetahui tentang pemandangan ini, tetapi Julian melihatnya di alam semesta terdekat. Setelah mencapai ranah Julian saat ini, akan mudah baginya untuk mengamati situasi di sekte Duotian bahkan jika mereka dipisahkan oleh alam semesta. Julian sedang duduk di halaman rumah besar itu, sedikit mengernyit. Secara logika, karena Sarah telah ditangkap, dia seharusnya pergi menyelamatkannya. Namun, dia tidak bertindak gegabah sekarang. Sebab, dengan kekuatannya saat ini, akan sangat mudah untuk menyelamatkan Sarah. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia ingin melihat apa tujuan orang-orang di sekelilingnya. Apa yang mereka lakukan secara langsung menentukan hidup atau mati mereka. Julian melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah prasasti pun muncul. Prasasti ini tenggelam tanpa suara ke dalam kehampaan, lalu muncul di sekte Duotian, dekat leluhur darah. Prasasti tak kasat mata ini mengikuti leluhur darah. Julian terus menunggu. Setelah Yue Ming meninggalkan sekte Duotian, ia menuju ke alam semesta manusia. Sekarang, Yue Ming juga telah memulihkan kekuatan kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah tuan muda pulau jahat dan seorang pria kuat yang telah memasuki wilayah dominasi. Dia pergi ke alam semesta manusia dan menangkap beberapa kerabat dan teman Julian. Saat Yue Ming mengambil tindakan, Julian menerima berita itu. Mengikuti Yue Ming adalah Talal. Talal mengirim pesan kembali ke Julian. Namun, Julian memerintahkan Talal untuk tidak bertindak gegabah dan memintanya untuk mengikuti Yue Ming secara diam-diam. Di halaman, Julian mengusap pelipisnya dan berkata dengan tenang, saya harap kamu tidak bertindak terlalu jauh, kalau tidak, saya tidak akan menahan diri karena persahabatan kita sebelumnya. Julian terus menunggu. Tak lama kemudian, Pangu membalas berita itu. Saudara Julian,
Kami punya berita. Kami telah menemukan keberadaan Vilas. Setelah menerima pesan dari Pangu, Julian segera berdiri. Dia meregangkan otot dan tulangnya, dan semangat juang dalam tubuhnya pun bangkit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, akhirnya, aku bisa bertarung dengan baik. Tubuh Julian melintas dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di depan Pangu. Pangu, di sisi lain, berada di dekat Gunung Suci tempat Vilas tinggal sementara. Begitu Julian muncul, Pangu pun muncul, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Saudara Julian, aku di sini." Julian mengangguk dan bertanya, "Bagaimana situasinya sekarang?" Pangu berkata, "Setelah Dunsing datang ke sini, dia pergi. Di Gunung Suci di depan, aku merasakan aura yang sangat kuat. Aura ini bahkan membuatku takut. Tidak ada aura sekuat itu di Endless. Jadi kurasa yang ada di sini adalah Vilas, tetua agung dari Pulau Jahat." "Sangat bagus," Julian berkata dengan tenang. Pangu bertanya, "Saudara Julian, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Julian berkata, "Ancaman terbesar bagi Wuji sekarang adalah Vilas. Selama Vilas ditangani, masalah lain tidak akan menjadi masalah." Pangu berkata, "Kalau begitu, panggil saja Saudara Talal segera. Meskipun kami berdua hanya setingkat master, kami berdua adalah master tingkat master dan dapat sedikit membantu Anda." Julian berhenti sejenak dan berkata, "Tidak perlu, stabilkan saja situasi yang tak ada habisnya ini." Julian berkata demikian, dan Pangu tidak mengatakan apa-apa lagi. Julian muncul dan berjalan menuju gunung-gunung suci di depan. Setelah beberapa langkah, dia sudah berada di luar gunung-gunung suci. "Siapa?" Begitu dia muncul, jalannya dihalangi oleh beberapa penjaga yang kuat. Para penjaga ini menyamar sebagai manusia, tetapi mereka memiliki aura yang sangat jahat di tubuh mereka, yang merupakan aura unik dari Pulau Jahat. Meskipun mereka menyembunyikannya dengan sangat baik, Julian masih merasakannya. Julian melihat makhluk-makhluk dari Pulau Jahat ini. Lalu dia berjalan maju. Saat ia melangkah maju, para pengawal yang berjaga di luar gerbang gunung langsung musnah menjadi abu tanpa ada sedikit pun jejak abu yang tersisa. Tidak ada formasi perlindungan gunung di sini, dan Julian terus bergerak maju. Gunung Suci, puncak gunung. Vilas sedang duduk di sebuah rumah besar di gunung belakang. Dia merasakan aura yang tidak biasa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kaki gunung. Dia melihat seorang pria berjalan perlahan ke arahnya, dan bawahan Pulau Jahat yang dibawanya terbunuh bahkan sebelum mereka menyentuh lengan baju pria itu. Melihat pemandangan ini, Vilas tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Swos! Dalam sekejap, Julian muncul di depan Vilas. Vilas duduk di kursi, tampak sangat santai, dan berkata dengan ringan, "Julian, aku tidak pergi mencarimu, tetapi kamu yang datang kepadaku." Julian berjalan mendekat, duduk di kursi di dekatnya, dan berkata dengan tenang, "Kamu seharusnya tidak datang ke Endless. Tepatnya, kamu datang di waktu yang salah. Jika kamu muncul saat invasi pertama Endless, atau muncul secara langsung saat invasi kedua Endless, Endless mungkin telah diambil alih olehmu. Hanya saja kamu baru muncul secara langsung sekarang, jadi kamu tidak punya kesempatan sekarang." "Ya." Vilas tersenyum tipis, melirik Julian, dan berkata, "Maksudmu, aku bertemu denganmu kali ini, jadi aku tidak punya kesempatan." "Itu benar." Julian mengangguk sedikit. Dia melirik Vilas dan berkata dengan tenang, "Kamu berasal dari alam pusat. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang puncak awan tertinggi." "Puncak awan tertinggi?" Tatapan mata Vilas terpaku erat. "Sepertinya Anda pernah mendengarnya." Julian tersenyum tipis. "Kamu, apa hubunganmu dengan puncak awan tertinggi?" Vilas menatap Julian. Julian berkata dengan acuh tak acuh, "Supreme Cloud Peak dulunya adalah dojo saya. Saat itu saya ceroboh dan dikepung oleh sekelompok makhluk. Saya hampir kehilangan jiwa saya. Untungnya, saya berlatih metode rahasia 10.000 jiwa, yang memungkinkan saya bertahan hidup. Secara kebetulan, saya memasuki alam tanpa akhir dan terlahir kembali." Boom! Vilas begitu ketakutan hingga ia terjatuh dari kursinya. Puncak awan tertinggi pernah menjadi kekuatan paling mengerikan di alam pusat, dan juga salah satu kekuatan paling mengerikan di ribuan alam. Meskipun mantan penguasa tertinggi tidak ada lagi di sini, bawahan mantan penguasa tertinggi telah mengambil alih puncak awan tertinggi. Saat ini, puncak awan tertinggi masih merupakan keberadaan yang mengerikan. Kalau saja makhluk hidup lain mengatakan kepadanya bahwa mereka adalah reinkarnasi penguasa tertinggi, dia tidak akan mempercayainya. Akan tetapi, baru beberapa saat sejak terakhir kali dia melihat Dewi Abadi, reinkarnasi penguasa tertinggi pun muncul. Dia belum pernah melihat penguasa tertinggi, dan tidak tahu apakah penguasa tertinggi itu seorang laki-laki atau perempuan, tua atau muda. Namun dia tahu tentang Dewi Abadi, dan ada potret Dewi Abadi yang diabadikan di markas besar keluarganya. "Tidak, penguasa tertinggi, aku. Vilas buru-buru bangkit dari tanah, dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. "Aku akan kembali sekarang dan tidak akan pernah datang ke alam tanpa akhir lagi. Sekarang kamu sudah di sini, jangan kembali." Julian berkata dengan tenang, "Aku akan memberimu kesempatan untuk bertarung secara adil. Jika kau mengalahkanku, kau boleh meninggalkan Wujin.
Jika kau kalah, Wujin akan menjadi tempat pemakamanmu. Saya. Vilas tampak gelisah. Dia begitu cemas hingga hampir menangis. Lucu sekali, ini kan penguasa tertinggi. Sekalipun dia mempunyai 100 atau 1000 keberanian, dia tidak akan berani melawan penguasa tertinggi. Sekalipun dia berhadapan dengan reinkarnasi penguasa tertinggi, dia tidak akan berani. Belum lagi dia, bahkan pemilik pulau jahat itu bisa dihancurkan oleh penguasa tertinggi hanya dengan jentikan tangannya. Di kehidupan terakhirku, aku hampir kehilangan jiwaku. Semangatku rusak parah. Meskipun ingatanku tentang kehidupan sebelumnya telah pulih, kekuatanku belum pulih ke level kehidupan sebelumnya. Sederhananya, aku berada di level yang sama seperti di kehidupan ini. Jadi, kamu masih punya kesempatan. Julian berbicara dengan tenang. Dia tidak ingin Vilas pergi hidup-hidup. Jika mereka benar-benar bertarung, peluangnya menang melawan Vilas sekitar 64%. Itulah sebabnya dia mengatakan semua ini untuk memberikan tekanan psikologis pada Vilas. Jika mereka berhadapan lagi sekarang, peluang menang adalah antara 80 dan 20. Tekanan yang dibawa identitas masa lalunya kepada Vilas sendiri dapat meningkatkan peluangnya untuk menang hingga 20%. Bab 2578, Dua Pilihan. Meskipun Julian berkata demikian, Vilas tetap tidak memiliki keberanian untuk melawan Julian. Tidak, Yang Mulia, mohon ampuni saya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda bereinkarnasi di alam tanpa akhir. Jika saya tahu lebih awal, bahkan jika Anda memberi saya 1000 keberanian, saya tidak akan berani datang. Vilas menangis. Bisakah kau memperlakukanku seperti kentut dan membiarkanku pergi? Julian menatap Vilas dengan ekspresi jenaka. Bagaimana dia akan membiarkan Vilas pergi? Sekarang identitasnya terungkap. Jika Vilas kembali dan berbicara omong kosong dan berita itu tersebar, mantan musuh-musuhnya akan datang mencarinya. Lalu dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak akan mampu mengalahkan musuh-musuhnya terdahulu. Identitasnya adalah rahasia dan dia tidak bisa membiarkan makhluk hidup manapun mengungkapkannya. Sejak dia mengucapkannya, itu berarti Vilas sudah mati. Baiklah, aku akan memberimu dua pilihan. Julian berkata setelah berpikir sejenak. Mendengar ini, Vilas sangat gembira dan bertanya dengan tergesa-gesa, kamu bilang. Julian berkata dengan tenang, pertama, aku akan menghajarmu sampai mati dan menghancurkan jiwamu. Kedua, kau harus bereinkarnasi. Dalam 100.000 zaman, kau tidak boleh memulihkan ingatan dan kekuatan hidupmu. Saya memilih reinkarnasi. Vilas tidak ragu-ragu. Antara reinkarnasi dan kematian total, ia dengan tegas memilih reinkarnasi. Bagaimana dia bisa ragu? Teruskan. Julian berhenti sebentar. Tanpa ragu sedikitpun, Vilas segera meninggalkan tubuh fisiknya dan bereinkarnasi. Di luar gerbang gunung, Pangu tercengang ketika melihat pemandangan ini. Dia tidak muncul sampai Vilas bereinkarnasi dan pergi. Saudara Julian, kamu. Pangu muncul, menatap Julian dengan tak percaya, dan bertanya, kamu, apakah kamu benar-benar reinkarnasi dari orang yang sangat kuat dari alam pusat? Julian menatapnya. Apa sebenarnya puncak awan tertinggi ini? Seberapa kuat dirimu di masa lalu? Seorang yang kuat yang mendominasi 3 alam ketakutan dan bereinkarnasi hanya karena beberapa kata darimu. Pangu benar-benar terkejut. Julian begitu kuat di kehidupan sebelumnya. Dengan kultivasi dan kekuatan yang begitu tinggi, bahkan makhluk kuat yang mendominasi 3 alam akan ketakutan saat menghadapi reinkarnasinya. Julian tersenyum dan berkata, itu semua hanya awan yang berlalu, tidak layak untuk disebutkan. Pangu tahu bahwa Julian tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia tidak bertanya lagi. Ngomong-ngomong, saudara Pangu, Julian berpikir sejenak dan berkata, aku punya banyak musuh di alam pusat. Jangan ungkapkan identitasku. Kalau tidak, itu tidak hanya akan menimbulkan masalah bagiku, tetapi juga bagi Wujin. Pangu berkata dengan yakin, jangan khawatir, itu pasti akan membusuk di perutku. Julian masih sangat lega tentang Pangu. Apa yang perlu dikhawatirkan oleh seorang pria kuat yang telah menjaga kota tanpa akhir dalam waktu lama demi alam tanpa akhir? Mantap. Pangu mengacungkan jempol dan menguji. Saya tidak menyangka bahwa saudara Julian menyelesaikan pertempuran ini hanya dalam beberapa kata. Saya pikir pertempuran sengit akan terjadi. Tidak, saya tidak bisa memanggil Anda saudara Julian sekarang. Anda harus memanggil saya kakak. Baik dari segi kekuatan maupun senioritas, Pangu lebih rendah daripada Julian. Dia segera mengubah kata-katanya. Julian tidak peduli dengan nama-nama yang tidak berarti ini. Saudara Julian, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Pangu bertanya. Julian tersenyum tipis dan berkata, ancaman terbesar, Vilas, telah diatasi. Sisanya bukan masalah besar. Bahkan kamu dan saudara Talal dapat dengan mudah mengatasi sisanya. Namun, aku benar-benar ingin melihat apakah Yue Ming dan leluhur darah memiliki perasaan terhadap dunia ini. Jika tidak, maka bunuh saja mereka. Jika mereka masih memiliki perasaan, maka demi persahabatan kita di masa lalu, biarkan mereka hidup. Ya, Pangu mengangguk sedikit. Ayo kembali ke Sekte Duotian dulu.
Julian berbicara dengan lembut dan kemudian pergi. Dia kembali ke Sekte Duotian, tetapi berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia sedang menunggu kabar dari Dunsing. Dia pergi mencari Yuezi terlebih dahulu. Saudara Julian, kamu kembali. Yuezi berbicara sangat intelektual. Iya. Julian berjalan mendekat dan duduk di kamar Yuezi. Yuezi segera mengeluarkan beberapa buah spiritual. Yuezi, pernahkah kau berpikir bahwa kakak laki-lakimu mungkin adalah reinkarnasi dari makhluk kuat dari dimensi lain? Julian bertanya dengan tenang. Mendengar ini, Yuezi sedikit terkejut, lalu berjalan mendekat, meletakkan buah spiritual di atas meja, dan duduk di kursi di sebelah Julian. Dia menatap Julian dan berkata, jika itu benar, tolong lepaskan dia, saudara Julian. Tidak peduli apapun asal-usulnya di kehidupan sebelumnya, dia tetap saudaraku di kehidupan ini. Sepertinya kamu sudah mengetahuinya. Mendengar ini, Julian tiba-tiba mengerti dan berkata, ketika kau memberitahuku bahwa ada reinkarnasi orang-orang kuat dari alam lain di sekitarku, kau sudah tahu bahwa kakak tertuamu adalah orang kuat dari alam lain di kehidupan sebelumnya, kan? Tapi kau tidak memberitahuku identitasnya, kau hanya mengingatkanku dengan baik. Yuezi mengangguk sedikit. Dia mengingatkan Julian karena dia menyadari bahwa Yue Ming tidak normal. Julian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, apapun yang telah dilakukannya, demi dirimu, aku tidak akan mengakhiri hidupnya dan akan mengampuni nyawanya. Yuezi menyelamatkan nyawa Julian. Jika bukan karena prasasti yang ditinggalkan Yuezi, dia pasti sudah mati dalam pertempuran melawan Delinger. Julian tidak berkata apa-apa lagi, lalu berdiri dan pergi. Setelah meninggalkan kediaman Yuezi, dia pergi mencari Julia. Ayah. Selama periode ini, Julia merasa khawatir. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Julian, dan Julian akan melawan Vilas secara langsung. Sekarang dia melihat Julian kembali, dia berjalan ke arah Julian tepat waktu. Ayah, ayah sudah kembali. Kata ayah membuat Julian merasa hangat di dalam. Ya, aku kembali. Julian berbicara dengan lembut, lalu bertanya, apakah kamu sudah lama tahu bahwa Yue Ming adalah reinkarnasi dari Tuan Muda Pulau Jahat? Apa, dia reinkarnasi Tuan Muda? Julia sedikit terkejut. Kenapa, kamu tidak tahu? Ayah, aku benar-benar tidak tahu. Julia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Julian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia datang menemui Julia hanya untuk bertanya apakah dia tahu bahwa Yue Ming adalah reinkarnasi Tuan Muda Pulau Jahat. Ayah. Ekspresi Julia menjadi serius. Dia menatap Julian dengan ekspresi memohon di wajah cantiknya dan berkata, jika kamu menang, bisakah kamu melepaskan Tuan Muda? Bagaimana jika saya kalah? Julian menatapnya. Julia berkata dengan serius, jika aku kalah dalam pertempuran tanpa akhir ini, aku akan meminta Tetua Agung untuk hanya meminta cahaya tanpa akhir dan tidak menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Kamu tidak mengerti. Julian berkata, cahaya tak berujung adalah inti dari alam tak berujung. Jika Anda memurnikan cahaya tak berujung, Anda akan menjadi penguasa alam tak berujung. Setelah menjadi penguasa alam tak berujung, Anda dapat mengendalikan alam tak berujung. Bagi Pulau Jahat, alam tak berujung hanyalah alam kecil. Kehidupan dan kematian makhluk-makhluk di alam tak berujung tidak berarti bagi mereka. Julia menggigit bibirnya dan tidak mengatakan apapun. Julian membelai kepalanya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, hal yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Ngomong-ngomong, aku ingin memberitahumu bahwa Vilas telah bereinkarnasi. Ah! Julia membuka mulutnya karena terkejut. Bab 2579, Pengangkatan Julian. Vilas bereinkarnasi. Julia merasa agak sulit mempercayainya. Vilas adalah tetua agung dari Pulau Jahat dan seorang pria kuat yang mendominasi akhir alam ketiga. Kekuatan seperti itu mengerikan. Sekarang Julian memberitahunya bahwa Vilas telah bereinkarnasi. Apa yang sedang terjadi? Julia bertanya setelah terkejut. Julian tersenyum tipis dan berkata, saya pergi menemui Vilas dan berbicara dengannya cukup lama. Dia sudah menemukan jawabannya. Dia telah melakukan terlalu banyak pembunuhan dalam hidupnya. Dia perlu bereinkarnasi untuk menebus dosa-dosanya. Julian mulai membodohi orang. Julia tidak mempercayainya sama sekali. Ayah, apa yang terjadi? Dia benar-benar ingin tahu kebenarannya. Namun, Julian tidak banyak bicara. Dia tidak banyak bicara, dan Julia tidak bertanya apa-apa lagi. Selanjutnya, Julian sementara tinggal di Sekte Duotian, menunggu kabar dari Dunsing. Meskipun dia berada di Sekte Duotian, Talal telah mengamati tindakan Dunsing, Yuming, leluhur darah, dan lainnya. Sekarang, mereka bertiga telah berkumpul bersama. Dunsing membawa Sarah dan beberapa makhluk manusia ke dunia gelap. Karena sebagian besar bawahan yang dibawa Vilas tinggal di dunia kegelapan. Dunia yang gelap. Di dunia gelap yang luas dan tak terbatas ini, ada benua baru. Benua ini memiliki formasi yang kuat, dan bahkan kabut hitam dari dunia gelap tidak dapat menyerang. Benua ini penuh dengan orang-orang kuat. Ini dibawa oleh Vilas dari pesawat lain. Di wilayah tengah dan barat benua ini terdapat sebuah gunung suci, di aula besar di puncak gunung.
Dunsing duduk di kursi pertama, dan di samping duduk Yuming, yang juga duduk. Ada makhluk lain di aula itu, tetapi mereka semua berdiri. Sarah juga ada di antara mereka. Sarah mengenakan gaun hitam dan berdiri di aula. Dia menatap Dunsing yang duduk di kursi pertama dan berkata dengan dingin, "Dunsing, ternyata kaulah dalang semua ini. Dan, Yuming, aku tidak menyangka kau juga reinkarnasi dari makhluk dari pulau jahat." Yue Ming melirik Sarah dan berkata, "Ayahku hanya menginginkan cahaya tak berujung." Selama Julian menyerahkan cahaya tak berujung, alam tak berujung pasti akan baik-baik saja. Lagi pula, aku sudah berada di alam tak berujung dalam waktu yang lama, dan aku punya perasaan terhadap alam tak berujung sampai batas tertentu. Cahaya tak berujung telah disempurnakan oleh Julian dan tidak dapat diserahkan. Kata Sarah. Yue Ming berkata, "Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain selain membawa Julian kembali." "Tuan muda, mengapa membuang waktu berbicara dengannya? Saya akan segera memerintahkan anak buah saya untuk mengirim pesan kembali ke Sekte Duotian. Selama Julian kembali, tebus dia segera, kalau tidak dia akan dibunuh tanpa ampun." Dunsing sangat menghormati Yue Ming. Karena dia adalah tuan muda dari Pulau Jahat. Tuan muda ini akan menjadi penguasa Pulau Jahat di masa mendatang. Meskipun statusnya tidak setinggi Vilas sekarang, begitu Yu Ming menjadi penguasa Pulau Jahat, Vilas juga akan mendengarkan Yu Ming. Dia menatap Yue Ming dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, setelah Anda mendapatkan cahaya tak berujung, silakan ambil tindakan dan hancurkan beberapa orang kuat di alam tak berujung, seperti Zhang Taichu, Kaisar Bladiri, Wu Tian, dan lainnya. Mulai sekarang, saya akan mengendalikan alam tak berujung, dan alam tak berujung akan menjadi kekuatan bawahan Pulau Jahat." Yue Ming melirik Dunsing. Dia tahu betul seperti apa keberadaan Dunsing itu. Sekalipun Pulau Jahat ingin mengendalikan Endless, ia tidak akan pernah memberikannya kepada Dunsing untuk mengelola Endless. Dunsing sangat licik. Jika Anda menyerahkannya padanya, cepat atau lambat dia akan menggigit Anda kembali. Akan tetapi, dia tidak tahu mengapa Vilas yang sekarang bertugas memberikan token itu kepada Dunsing. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menurut. "Kita bicarakan hal-hal ini nanti saja." Yue Ming berkata dengan ringan. Dunsing tersenyum lebar. Dia telah menginstruksikan bawahannya untuk mengirim pesan kembali ke Sekte Duotian, dan sekarang dia hanya menunggu Julian kembali. Dan Julian sedang menunggu di Sekte Duotian. Tak lama kemudian, pesannya diterima. Pesan dari Dunsing adalah bahwa dia harus pergi ke dunia gelap sendirian. Sekte Duotian, di aula utama. Julian duduk di kursi pertama. Ada banyak orang kuat dari Sekte Duotian di bawah. Talal kembali, dan Pangu juga ada di sana. Di antara mereka adalah Kaisar Bladiri dan Declan. Bahkan Everett ada di sana. Everett telah tinggal di Sekte Duotian dan belum kembali ke surga umat manusia, jadi dia tidak tertangkap. Dunsing ini terlalu berlebihan. Everett berdiri dengan raut wajah marah, dan berkata dengan tenang, "Ayah, berikan perintah dan biarkan aku memimpin orang-orang kuat dari Sekte Duotian ke dunia gelap untuk menghancurkan Dunsing, pengkhianat leluhur darah dan Yue Ming, dan menyelamatkan ibu dan yang lainnya." Julian duduk di kursi pertama, mengetuk meja pelan dengan jarinya. "Ayah, jangan ragu. Kalau ayah ragu lagi, nyawa mereka bisa terancam." Everett berkata dengan cemas, seolah dia benar-benar peduli pada Sarah dan yang lainnya. "Saya punya rencana sendiri." Julian berdiri dan berkata, "Kalian tetaplah di Sekte Duotian. Aku sendiri yang akan pergi ke dunia gelap. Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu?" Kaisar Bladiri melangkah maju dan berkata, "Dunia gelap pasti penuh dengan orang-orang kuat saat ini. Mereka pasti telah memasang jaring agar Anda bisa jatuh." Kaisar Bladiri belum tahu bahwa Vilas telah ditakuti hingga bereinkarnasi. Dengan kondisi mereka saat ini, Dunsing dan yang lain bukanlah tandingan Julian. "Tidak masalah." Julian berhenti sejenak dan berkata, "Saya pasti akan membawa Sarah dan yang lainnya kembali dengan selamat." Tetapi, Kaisar Bladiri ingin mengatakan sesuatu lainnya. Pada saat ini, Pangu berdiri dan berkata, "Saudara Julian ada di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Setelah mendengar kata-kata Pangu, Kaisar Bladiri tidak berbicara kali ini. Jasad Julian menghilang begitu saja di aula. Saat berikutnya, dia muncul di tepi dunia yang gelap. Sekarang dia sangat kuat, dan setelah memurnikan cahaya tak berujung, dia telah menjadi penguasa sejati di pesawat tersebut. Sekarang dia dapat melintasi wilayah yang luas hanya dengan pikirannya. Setelah mengidentifikasi arahnya, dia melangkah maju dan segera muncul di tempat Dunsing dan yang lainnya berada. Ini adalah benua yang mengambang di atas dunia yang gelap. Benua ini sebesar bintang dan dikelilingi oleh formasi dan penghalang misterius yang menghalangi invasi kabut hitam. Julian muncul di luar benua, menatap benua di depannya, dan berkata dengan keras, "Julian ada di sini untuk menepati janji." Pusat benua. Dunsing telah menunggu di sini. Setelah mendengar suara Julian yang datang dari dunia luar, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, "Buka formasi dan biarkan Julian masuk."
Dengan perintah dari Dunsing, pembentukan benua ini dibuka. Julian masuk. Menurut intuisinya, ada beberapa guru kuat di benua ini. Untungnya, ia menggunakan trik untuk menakut-nakuti Vilas agar bereinkarnasi, kalau tidak, itu akan menjadi bencana bagi Endless begitu perang pecah. Meskipun Endless memiliki banyak orang berbakat, kekuatan yang dibawa oleh Evil Island juga sangat kuat. Sekalipun mereka menang, mereka akan membayar harga yang mahal. Julian melangkah maju dan segera tiba di aula di tengah benua. Di aula, dia melihat leluhur darah, Yue Ming, dan Dunsing. Saya harus mengatakan bahwa Dunsing sangat cantik, dia memiliki temperamen yang luar biasa dan sosok yang anggun. Aku di sini, biarkan dia pergi. Julian melirik ke sekeliling aula dan berbicara dengan tenang. Dunsing berdiri, menatap Julian dengan ekspresi jenaka, dan berkata, Julian, kamu sangat kuat. Aku tidak percaya padamu. Kamu harus segera membubarkan ranah kultivasimu saat ini. Setelah itu, aku akan segera melepaskanmu. Pada saat ini, Yue Ming juga berdiri dan berkata, Julian, jangan khawatir, kami hanya menginginkan cahaya tanpa akhir. Setelah kamu menyebarkan alam kultivasimu, ikutlah dengan kami. Kami pasti tidak akan mempersulit Sarah dan teman-teman putrimu. Bab 2580, Hukuman. Leluhur darah dan Yue Ming sangat jelas tentang latar belakang Julian. Dia bahkan menyelesaikan pertempuran di dunia alam kesengsaraan dan sumber waktu. Mereka tidak akan merasa tenang jika Julian tidak meninggalkan tingkat kultivasinya. Kalian, Julian terdiam. Di hadapan banyak orang kuat di aula, dia menyebarkan kultivasinya, wilayah kekuasaannya, dan kekuatannya. Tak lama kemudian, dia kehilangan seluruh kekuatannya. Ia menjadi seperti orang lumpuh di tanah, dan tampaknya tidak mempunyai kekuatan untuk bangun. Bahkan bicaranya lemah. Bisakah kamu membiarkan dia pergi sekarang? Dunsing berjalan mendekat untuk memeriksa tingkat kultivasi Julian. Karena dia tidak dapat melihat tingkat kultivasi Julian saat ini, dia perlu memeriksanya terlebih dahulu sebelum dia bisa merasa tenang. Dia menempelkan tangannya di dahi Julian, dan jejak kekuatan memasuki tubuh Julian. Setelah tidak merasakan kekuatan apapun dalam tubuh Julian, dia merasa lega dan tersenyum cerah. Julian, kamu sudah sampai pada hari ini. Kamu masih kurang sedikit untuk bisa melawanku. Yue Ming berdiri dan memerintahkan, bebaskan semua orang yang ditangkap. Seorang pria berpakaian hitam berdiri dan segera pergi untuk melepaskan pria itu. Julian duduk di tanah, menatap orang-orang di aula, dan bertanya sambil tersenyum, apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Dunsing menatap Yue Ming dan berkata, bawa Julian kembali untuk melapor. Orang-orang kuat dari Pulau Jahat akan tinggal di Wujin untuk saat ini. Aku akan mengendalikan mereka dan melenyapkan mereka yang mengancam Pulau Jahat. Setelah menangkap Julian, yang harus kita lakukan adalah membawanya kembali ke Pulau Jahat. Misi Dunsing telah tercapai. Akan tetapi, kesaksiannya belum mencapai batasnya. Mendengar ini, Yue Ming sedikit mengernyit, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, jika kamu ingin mengendalikan alam tanpa akhir, aku tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Aku perlu melapor kepada Tetua Agung. Aku akan menemui Vilas sendiri, kata Dunsing. Saya pikir itu tidak perlu. Julian, yang sedang duduk di tanah, berdiri perlahan dan berkata sambil tersenyum, Vilas sudah pergi. Dia telah bereinkarnasi. Petik 2. Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak makhluk memandang Julian. Julian berkata dengan acuh tak acuh, aku pernah pergi menemui Vilas sebelumnya, dan setelah aku membujuknya dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia telah melakukan banyak dosa dalam hidupnya, jadi dia pergi bereinkarnasi. Omong kosong. Dunsing melirik Julian. Dia sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Julian. Julian berjalan ke kursi pertama di aula. Berhenti. Dunsing berteriak keras. Namun, Julian mengabaikannya. Dunsing mengangkat tangannya dan mengulurkan tangannya ke bahu Julian, namun saat tangannya hendak menyentuh tubuh Julian, dia terguncang oleh nafas tak kasat mata, dan tubuhnya terguncang mundur dalam jarak yang jauh. Anda? Dia tampak terkejut. Bahkan Yue Ming dan leluhur darah pun tercengang. Bukankah Julian telah menghilangkan tingkat kultivasinya sendiri? Kok dia masih punya tenaga? Julian berjalan langsung ke kursi pertama di aula dan duduk. Dia memandang makhluk-makhluk di aula itu dengan wajah penuh keheranan, dan sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan senyuman tipis. Di aula, selain beberapa pria kuat yang dikenal Julian, ada juga dua pria kuat di alam dominasi, yang dibawa oleh Vilas dari Pulau Jahat. Ambilkan itu untukku. Dunsing segera memberi perintah. Akan tetapi, sebelum kedua penguasa alam dominasi bisa bergerak, dua sosok bergegas keluar dari tubuh Julian. Yang satu merupakan tubuh masa lalu, dan yang satu lagi merupakan tubuh masa depan. Tubuh masa lalu dan tubuh masa depan diserang bersama-sama. Kedua penguasa kuat yang mendominasi suatu wilayah dimusnahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Jiwa mereka berubah menjadi abu, bahkan tanpa kesempatan untuk bereinkarnasi. Segera setelah itu, tubuh masa lalu dan tubuh masa depan kembali ke tubuh Julian. Adegan ini mengejutkan banyak orang di aula. Yue Ming,
leluhur darah, Stuttgart dan Dunsing semuanya terkejut dan mundur. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Julian memandang makhluk-makhluk ini dan berbicara dengan ringan. Yue Ming menatap Julian dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, pada titik ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya hanya ingin tahu, apa yang terjadi pada Vilas. Julian tersenyum tipis dan berkata, sudah kubilang, dia sudah bereinkarnasi. Yu Ming segera menggunakan teknik rahasia untuk berkomunikasi dengan Vilas. Akan tetapi, bagaimanapun caranya dia berkomunikasi, dia tidak dapat menghubungi Vilas. Dia mencoba merasakan nafas jiwa Vilas dan keberadaannya, tetapi Vilas tidak ada lagi di dunia ini. Julian, ampuni nyawaku. Stuttgart segera berlutut di tanah dan memohon dengan getir. Katanya, Julian, Vilaslah yang mengatur reinkarnasiku, tetapi meskipun aku adalah reinkarnasi dari seorang murid dari Pulau Jahat, setelah reinkarnasiku, aku tidak pernah melakukan apapun yang membahayakan dunia. Julian menatap Stuttgart dan berkata dengan tenang, demi Ziwei, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, di kehidupanmu sebelumnya, kau adalah murid Pulau Jahat dan memimpin iblis jahat dari luar angkasa untuk menyerang Endless, menyebabkan banyak nyawa melayang dengan tragis. Kau bisa terhindar dari hukuman mati, tetapi kau tidak bisa lepas dari hukuman hidup. Hari ini, aku akan menindasmu di Endless Plain. Julian membalik tangannya, lalu sebuah sangkar pun muncul. Sangkar itu langsung menyelimuti Stuttgart. Gerbang langit atas adalah akarmu. Hari ini, aku akan menekanmu di gerbang langit atas. Aku harap kau akan bertobat. Setelah 100.000 zaman, segel akan otomatis terlepas. Saat suara Julian terdengar, sangkar di depannya langsung menghilang, dan saat berikutnya dia muncul di gerbang langit atas di alam langit atas. 3 orang kuat Yue Ming, leluhur darah dan Dunsing di aula tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ada ekspresi kengganan di wajah cantik Dunsing. Dia tidak percaya dia bisa gagal. Dia sudah merencanakannya dengan sangat cermat dan sempurna, bagaimana mungkin dia bisa gagal? Nenek moyang darah. Julian memandang leluhur darah dan ayah Sarah. Masih ada rasa kasih sayang antara dia dan leluhur darah. Meskipun leluhur darah bukanlah orang yang saleh, setelah dia datang ke Ujin, leluhur darah juga melindunginya selama beberapa waktu, dan dia juga ayah Sarah. Meskipun dia bukan putri kandungnya, Sarah dibesarkan olehnya. Kembalilah ke alam darah umat manusia. Kau tidak diperbolehkan meninggalkannya satu langkah pun dalam 100.000 zaman. Julian melambaikan tangannya dengan santai dan mengirim leluhur darah kembali ke markasnya, alam darah, dan memintanya untuk bertobat di alam darah. Yu Ming. Tatapan Julian tertuju pada Yue Ming. Sebagai tuan muda Pulau Jahat, aku seharusnya membunuhmu. Namun, karena aku telah menemanimu selama beberapa waktu, dan demi adikmu Yuezi dalam kehidupan ini, aku akan mengampuni nyawamu hari ini dan mengusirmu dari Endless. Jika kau berani datang ke Endless lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tunggu. Yue Ming berbicara tepat waktu. Bagaimana? Yu Ming menatapnya dan berkata, bisakah kau mengizinkanku membawa teknik perbaikan langit kembali bersamaku demi persahabatan kita di masa lalu? Tanpa itu, luka ayahku tidak akan sembuh, dan kekuatan lain akan mengincarnya dengan penuh nafsu. Begitu luka ayahku terus memburuk, Pulau Jahat akan ditelan oleh kekuatan lain. Baiklah, tapi ada syaratnya. Julian menatapnya dan berkata, kamu bilang? Julian berkata, aku akan memberimu teknik perbaikan langit, tetapi kau harus tetap tinggal di Wujin dan melakukan perbuatan baik untuk menebus kesalahan yang dibuat Pulau Jahat di Wujin. Semua sebab dan akibat Pulau Jahat akan dilimpahkan kepadamu. Ketika sebab dan akibat ini telah dilenyapkan, kau boleh pergi. Baiklah, aku janji. Yue Ming setuju tanpa berpikir. Tepat setelah dia menyetujuinya, kekuatan kausal misterius muncul. Kekuatan kausal ini mengelilingi Yue Ming. Pada saat ini, ia terjerat dalam sebab dan akibat. Semua penyebab dan akibat yang diciptakan Pulau Jahat di Wujin dilimpahkan kepadanya. Julian menepati janjinya dan melambaikan tangannya dengan santai, lalu beberapa prasasti misterius pun muncul. Dia memurnikan 3 sinar cahaya tak berujung, dan dia memahami segala sesuatu yang terekam dalam cahaya tak berujung itu. Ini adalah prasasti yang mencatat teknik perbaikan langit. Suruh salah satu anak buahmu untuk mengambilnya kembali dan memberikannya kepada Nafar, penguasa Pulau Jahat. Bersambung.